Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'amil jalilah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'd. Para siswa-siswi yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, dalam kesempatan ini setelah kita mempelajari minggu kemarin Quran surah 59 itu tentang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya dan kepada pemerintah. Mari kita lanjutkan pembahasan untuk selanjutnya, yaitu kepada Quran surah At-Taubah ayat 105. Kita akan melanjutkan pembahasan kepada semangat bekerja, melaksanakan ketaatan tersebut, melaksanakan sebuah perbuatan-perbuatan yang mana semangat kerja ini dinamakan dengan etos kerja. Yang akan dibahas surah At-Taubah ayat 105 dan surah Az-Zumar ayat ayat ke-39. Kita mulai dengan surah At-Taubah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ya'malu fasayallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, kerjakanlah oleh kalian terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitahukannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Lalu Allah membalas kalian terhadap apa yang kalian kerjakan. Di dalam Quran surah At-Taubah ini dijelaskan bahwasanya manusia termasuk kita diperintahkan untuk mengerjakan apa yang kalian inginkan. Tentu di sini ada dua cabang yang kita inginkan, yaitu sesuatu yang baik dan sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang baik adalah sesuatu yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Sesuatu yang tidak baik adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Maka etos kerja di sini, semangat mengerjakan itu semua harus berdasarkan motivatornya, yaitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didasarkan pada keyakinan setiap manusia. Maka keyakinan ini juga terbagi dua. Ada yang berdasarkan kepada keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada keyakinan terhadap selain Allah. Jikalau dasar kerjanya semangat atau motivasinya dia mengerjakan sesuatu adalah berdasarkan keyakinan kepada Allah, maka sehingga pekerjaannya sesuai dengan perintah Allah, maka tentu dia akan mendapatkan balasan berupa pahala. Akan tetapi jika berdasarkan keyakinannya kepada selain Allah, dia mengagungkan selain Allah, menyembah selain Allah dan bekerja selain Allah, tentu dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena etos semangat dia yang mendorong bekerja bukan berdasarkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti di akhirat orang-orang ini akan dibalas tergantung dengan pekerjaannya. Ada yang baik tentu dibalas dengan sesuatu yang baik juga, yaitu pahala dan surga. Ada yang tidak baik tentu dibalas dengan sesuatu yang tidak baik juga, yaitu di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga etos kerja semangat ini harus benar-benar diperhatikan. Oleh karena itu, isi kandungan surah At-Taubah adalah yang pertama adalah perintah bekerja, mengerjakan kebaikan berdasarkan keyakinan masing-masing. Sedangkan orang-orang yang beriman harus berdasarkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi kandungan yang kedua, semua manusia akan dikembalikan kepada Zat yang Maha mengetahui, yang gaib dan yang nampak, yaitu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya semua amalan mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan etos atas dasar seseorang bekerja. Ayat ini merupakan perintah untuk bekerja, dan orang-orang yang beriman diperintahkan bekerjanya kepada sesuatu yang baik, yaitu sesuai perintah Allah dan Rasulnya.
Lalu kita lanjutkan penjelasannya dalam tafsir lain. Misalnya, ya kita buka dalam tafsir Ibnu Abbas ya. Di dalam tafsir Ibnu Abbas ini dijelaskan wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Dan katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, kerjakanlah oleh kalian kebaikan setelah bertaubat, maka Allah Rasul dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman melihat terhadap amal kalian. Dan juga kalian akan dikembalikan setelah mati kepada zat yang mengetahui yang gaib, yaitu sesuatu yang tidak tampak dari hamba-hambanya, dan juga dikatakan sesuatu yang akan ada pada zat yang mengetahui yang nampak, yaitu sesuatu yang diketahui oleh hamba-hambanya, juga dikatakan sesuatu yang ada, lalu Allah memberitahukan kalian terhadap apa yang kamu kerjakan dan terhadap apa yang kamu ucapkan, yaitu dari kebaikan dan keburukan. Di sini juga dijelaskan ada sebuah etos untuk bekerja, semangat untuk bekerja, yaitu keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah seseorang tobat dari sesuatu yang tidak baik, maka orang-orang yang telah bertaubat pun tetap ada dua cabang pekerjaannya. Ada sesuai yang dengan perintah Allah berupa kebaikan, ada yang tidak sesuai dengan perintah Allah berupa kejahatan. Maka orang beriman sekalipun dasarnya tetap diperhatikan pula pekerjaannya. Maka di sini etos kerja harus sesuai dengan apa yang Allah perintahkan agar nanti pembalasannya berupa pahala kebaikan. Mari kita lanjutkan Quran surah Az-Zumar ayat ke-39. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi a'malu 'ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, wahai kaumku, kerjakanlah oleh kalian berdasarkan kedudukan. Sesungguhnya aku juga bekerja sesuai dengan keadaanku. Maka tentu kalian akan mengetahui balasannya. Di dalam ayat ini ada dua etos, yaitu etos keyakinan yang berbeda. Orang-orang yang mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, etosnya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasarnya adalah iman kepada Allah, sehingga pekerjaannya adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini dikatakan inni amil, sesungguhnya aku juga mengerjakan berdasarkan keadaanku, yaitu kepada sesuatu yang Allah perintahkan kepadaku. Sedangkan orang-orang kafir diperintahkan, silahkan kalian kerjakan sesuai dengan agama dan keyakinan kalian. Sungguh kalian akan mengetahui balasannya. Di sini berarti etos mereka itu berupa keyakinan yang berbeda dengan orang-orang yang beriman. Sehingga nanti di akhirat ada dua golongan, yaitu yang dipisahkan. Ada golongan yang celaka, ada golongan yang berbahagia. Maka etos ini sangat penting walaupun kerjanya sama. Etos berbeda, hasilnya juga akan berbeda kelak di akhirat. Oleh sebab itulah di dalam ayat ini isi kandungannya, yang pertama etosnya orang beriman itu adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Sedangkan orang-orang kafir, mereka dasar kebekerjaannya adalah keyakinan mereka sendiri, yang tentu pekerjaan mereka tidak akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan mereka tidak beriman kepadanya. Itu etos kerja yang dibahas dalam dua ayat ini. Kesimpulan daripada dua ayat ini, kita sebagai orang beriman harus mempunyai etos kerja, keyakinan yang benar, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan keimanan inilah sangat kita untuk bekerja mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin kuat, sehingga kita tetap fokus terhadap apa yang Allah perintahkan dalam bekerja. Baik bekerja untuk berdagang, mencari nafkah, jauh daripada menipu orang, jauh daripada sesuatu yang Allah larang, jauh dari riba dalam muamalah, munakahat, zinayat, ibadah, semuanya memperhatikan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita
semangat bekerja itu berdasarkan keyakinan, memperhatikan perintah Allah SWT. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman, yang sulit kita ajak dan memang tidak bisa kita ajak kepada kebenaran dalam keyakinan, maka biarkanlah mereka mengerjakan apa yang mereka yakini. Mari kita lanjutkan dengan mempraktekkan bacaan ilmu tajwid pada Quran surah At-Taubah ayat 105 dan Az-Zumar ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ya'malu. Malu itu adalah mad asli atau mad tabi'in. Fasayarullah, Allah adalah hamzalalah takhim dibacanya ya. Tebal. Amalakum wa itu adalah idhar safawi. Wa rasuluh mad asli. Wal mu'minun, al mu'minun alif lam qamariyah dibaca jelas ya alamnya. Al mu'minuna mad tabi'i atau mad asli. Wa saturadduna mad asli ila alimil ghaibi al ghaibi alif lam qamariyah dibaca jelas alamnya. Al ghaib adalah harf dhin. Wasyahadati mad asli. Wa yunabbiukum bima itu adalah ifa safawi, mim mati bertemu dengan ma. Kuntum nun mati bertemu dengan ta adalah ihfa akrom ya. Ta'malun adalah mad arid disukun. Kemudian surat Az-Zumar waqul ya qaumi. Ya mad asli, qaumi harap rin, yang malu adalah mad asli. Ala maka natikum ini mati bertemu dengan hamzah adalah idhar safawi. Ini amil adalah mad asli. Pasaupa harap rin sau. Tak malu, tak lamun adalah mad disukun. Anak sekalian, barangkali hanya itulah yang dapat aku sampaikan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.